Mohon maaf, saya sedikit malu. Karena apa? Karena burung gelatik terlihat cantik. Membikin batik menggunakan kayu manis. Karena di belakang ada yang sedang melirik, membuat saya tertarik karena senyumannya sangat manis. Nam semua. Ajibus salami bi ikhlasi wasayatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama dari pandangan pertama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak henti-hentinya salawat serta salam, tak lupa-lupanya kita berikan, kita hanturkan kepada baginda kita Sayyidina, Nabi anti korupsi, Nabi penegak negeri, Nabi pembawa risalah dari ilahi, yang memberikan cahaya kehidupan, yang memberikan jalan kebenaran pada saat ini, yaitu baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, yang terhormat kelompok kakak-kakak KKN State International Batam beserta ustazah di belakang beserta rombongan, lebih tepatnya beserta rombongan, saya berterima kasih telah diberikan waktu untuk bisa menyampaikan sedikit ilmu yang saya berikan. Saya bukanlah orang yang berilmu, bukanlah orang yang paling bisa. Saya hanyalah menyampaikan nasihat yang saya pelajari. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang insya Allah akan berguna bagi teman-teman sekalian, yang berjudul Thalabul Ilmi atau menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu ini, Allah berfirman dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 122. Waman kana liyunfiru kaffah wa man kana almu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minkum liyatafaqahu fid din wa liyanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dikatakan pada ayat ini, wa makanal mu'minuna, tidak sesungguhnya, tidak sepatutnya seluruh mukmin, seluruh orang-orang beriman itu berangkat ke medan perang. Mengapa? Falaula nafara min kulli firqatin minkum. Mengapa tidak di antara mereka, kelompok-kelompok mereka menuntut ilmu, minkum, di antara mereka ta'ifatul litafaqahu fid din, untuk memperdalam ilmu agama. liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar mereka kembali untuk memberikan peringatan kepada kaum-kaum mereka, agar mereka bisa la'allahum yahdharun, agar mereka bisa menjaga diri. Di sini kita mengambil inti dari ayat tersebut bahwa sesungguhnya seluruh orang mukmin itu tidak dipatutkan, tidak sepantasnya pergi ke medan perang, karena dianjurkan bagi kelompok-kelompok mereka, sebagian dari kelompok-kelompok mereka memperdalam ilmu agama. Bahwa ada sebagian orang-orang mukmin berkata, celakalah kampung-kampung itu karena mereka tidak ikut serta, tidak turut serta dalam berjihad bersama Rasulullah. Ada juga yang berkata, niscaya Allah akan mengazab mereka karena mereka tidak turut serta dalam berjihad dengan azaban yang pedih. Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Maka turunlah asbabun nuzul yang turun karena sebuah ayat yang saya bacakan tadi.
Waman kanal mu'minun dan seterusnya. Dari situ kita melihat bahwa sesungguhnya Allah ini memerintahkan seluruh orang-orang mukmin tidaklah untuk berjihad, tetapi ada di antara mereka yang untuk menuntut ilmu. Karena apa? Jika seluruh orang-orang mukmin diturunkan ke medan perang lalu mereka mati syahid, lalu siapa lagi yang akan memberikan dakwah-dakwah, yang akan memberikan ilmu-ilmu dari Nabi? Jika mereka syahid semua, maka tidak adalah kebenaran agama yang kita bawa sampai sekarang ini. Jika mereka orang-orang mukmin mati dalam perperangan, jika tidak ada yang menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama. Di sini pokok utama ilmu, menuntut ilmu dan berjihad itu ada dua pokok utamanya, yaitu yang menuntut ilmu, memperdalam ilmu, tujuannya untuklah berdakwah, untuk menyampaikan ilmu-ilmu. Sedangkan yang berjihad, mereka yang berperang yang mengangkat pedang di medan perang supaya melindungi pendakwah, yang menuntut ilmu memberikan dakwah kepada orang-orang seterusnya. Orang-orang seterusnya agar mereka tahu orang-orang berjihad ialah berperan untuk melindungi orang-orang yang berdakwah. Di sini di antara dua ini, menuntut ilmu dan berjihad, artinya saling membutuhkan, saling mengisi dan saling melindungi. Dan berarti kita tahu bahwa derajat ilmu, menuntut ilmu serta berjihad itu derajatnya sama. Karena Rasulullah SAW pun bersabda, derajat yang paling mendekati Nabi ialah orang yang ahli ilmu dan ahli jihad. Karena apa? Karena orang yang berilmu akan menyampaikan apa yang diberikan oleh oleh para nabi yang terdahulu. Sedangkan orang berjihad yang akan melindungi dakwah yang dibawa oleh para ahli ilmu yang didapat dari nabi-nabi terdahulu, agar mereka orang-orang yang ke depan mengetahui ilmu tersebut. Di sini pokok-pokok menuntut ilmu sangatlah banyak, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah niat. Seperti yang kita ketahui, segala sesuatu itu pasti tergantung pada niatnya. Bahkan kita berbuat jahat pun tergantung pada niatnya. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Seluruh pekerjaan itu, seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Dan barang siapa yang berniat, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka luruskan niat, berniatlah baik dan selalu baik. Yang kedua apa? Ridho Allah. Bagaimana kita mendapatkan ridho Allah? Yaitu dengan meminta ridho orang tua. Karena apa? Ridho Allah fi ridho walidayhi. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Jika orang tua ridho, insya Allah Allah pun juga ikut ridho. Jadi kita jangan sombong, meminta kepada Allah. Sesungguhnya ilmu yang diberikan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah seperti samudra dicelupkan jarum lalu diangkat kembali, dan tetesan itulah yang ilmu yang Allah berikan ke dunia ini. Jadi jangan sombong. Wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah kamu berjalan di dunia dengan sombong. Apa yang harus disombongkan? Karena sombong itu adalah libasullah, pakaian Allah. Tidak berhak kita sebagai hamba sombong. Nabi-nabi terdahulu tidak ada yang sombong. Kita sebagai hamba, bukan nabi, bukan siapa, tidak tahu ilmu, hanya sedikit ilmu kita tahu. Kita ingin sombong. Apa gunanya? Yang ketiga, cinta Rasulullah. Karena apa? Allah memberikan ilmu. Allah memberikan ilmu kepada siapa? Pada Rasulullah. Dan Rasulullah akan menyebarkan ke seluruh umat manusia. Makanya kita cintailah yang ma'ruf. Sesungguhnya man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka dia adalah abdinya. Jadi cintailah yang ma'ruf. Contoh di hari kiamat kelak, kita mencintai sesuatu yang munkar. Pada contohnya biasanya cewek-cewek fansnya itu ya, apa, K-pop Korea gitu. Contohnya begini, apabila kita di padang mahsyar, dikatakan kita akan bertemu dengan siapa yang kita idolakan, siapa yang kita gemari.
wahai engkau yang aku gemari, wahai engkau yang aku idolakan, berilah syafaat kepadaku. Apa kata mereka? Aku tidak bisa, aku saja bagaimana katanya. Maka cintailah yang ma'ruf, jauhi yang munkar. Karena apa? Man ahabba syai'an fa huwa abduhu. Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka dialah abdinya. Yang keempat, yang paling penting ialah adab. Karena dalam menuntut ilmu pasti membutuhkan adab. Karena adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Al-adabul fauqal ilmi. Karena orang-orang yang beradab sudah pasti berilmu, tetapi orang-orang yang berilmu belum tentu beradab. Kita ingin beradab. Bagaimana kita memperbaiki adab kita? Itu adab terletak pada sholat. Bagaimana sholatnya, begitulah adabnya. Bagaimana perilakunya, begitulah sholatnya. Karena apa? Dalam sholat ini mengandung arti yang sangat besar. Sholat, berapa huruf sholat? Ada berapa huruf? Shod, lam, dan ta. Ada 3 huruf. Dalam 3 huruf ini memiliki arti yang besar. Mari kita gali lebih dalam lagi. Shod. Apa arti shod itu? Adalah sidik. Berarti dia dapat dipercaya, amanah orangnya. Orangnya berarti dapat dipercaya, amanah. Jadi orang memberikan suatu amanah, tidak ragu-ragu kepada dia. Itu shod, sidik. Dapat dipercaya berarti dia. Orangnya dapat dipercaya. Jika sholatnya benar, pasti sikapnya dapat dipercaya. Yang kedua, lam. Lam ini bermakna latifu. Latifu ini bermakna lemah lembut. Berarti orang yang benar sholatnya, yang khusyuk sholatnya, dia orang yang lemah lembut, tidak keras, tidak kasar kepada orang lain, dan menyampaikan suatu kebaikan dengan lemah lembut. Yang ketiga, mencapai puncaknya, yaitu takwa, takut kepada Allah. Takwa ini takut kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Karena apa? Takutlah kepada Allah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati dalam keadaan tidak beragama muslim. Takwa, jika semuanya sudah kita lakukan dari awal sampai akhir tadi, jika semuanya sudah kita lakukan, tetapi ilmu itu tidak masuk juga kepada kita, mungkin ada dua sebab ilmu itu tidak masuk kepada kita. 1, karena istidraj. 2, karena kehendak Allah, karena banyak sekali perbuatan maksiat yang kita lakukan. Istidraj. Apakah teman-teman sekalian tahu apa itu artinya istidraj? Istidraj itu adalah ketentuan Allah. Bagaimana contohnya? Kita membaca Al-Quran, membaca, menghafal, tidak hafal. Jadi kita harus bersikap husnuzan kepada Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu menyuruh kita membaca supaya ingin mengumpulkan pahalanya, lalu Allah memberikan ilmunya. Begitu. Lalu yang kedua, karena faktor maksiat yang kita lakukan. Karena faktor maksiat yang kita lakukan. Jika kita mempunyai banyak sekali dosa, minta ampunlah kepada Allah. Karena apa? Allah Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun. Minta ampunlah kepada Allah. Kata Allah, bagaimanapun besarnya dosa hamba-hambaku, selagi di hatinya terdapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia tidak menduakanku, bagaimanapun besar dosa-dosa hambaku, ana lau bali, kata Allah, ana lau bali, aku ampuni, kata Allah, ana lau bali. Siapa yang bisa menandingi pengampunanku, kata Allah? Siapa yang bisa menandingi pengampunanku, kata Allah? Jadi intinya, jika kita masih berdiri, masih bernapas, masih kuat, perbanyaklah amal-amal ma'ruf, amal-amal baik. Karena apa? Jangan kita berpikiran bahwa sesungguhnya saya masih kuat, saya masih muda, sepertinya nanti dulu saya berbuat baik, sepertinya saya harus menikmati dunia dahulu. Jangan begitu, karena kita tidak tahu kapan kita mengalami kematian. Banyak orang tertipu dengan mudah dan tertipu dengan sehat. Ingat, syarat mati
Jangan tertipu dengan mudah, karena syarat mati bukanlah tua. Dan jangan tertipu dengan sehat, karena syarat mati bukanlah sakit. Jadi perbanyaklah amal-amal ma'ruf dan ma'ruf. Kita kembali kepada teks yang pertama, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini disertai dengan mengamalkan. Innamal a'malu al-ilmu bila amalin kasajarin. Sesungguhnya ilmu apabila tidak diamalkan bagaikan pohon tiada buah. Jadi apabila kita memiliki ilmu, kita amalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Yaitu kita memberikan ilmu itu kepada orang agar orang itu mengamalkannya. Itu salah satu amal jariah kita. Itu adalah salah satu amal jariah kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf, mohon maklum, karena ini pertama kalinya saya berdiri di sini. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga belakang rumah. Semoga pidato ini jadi berkah untuk lentera di alam barzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.